Oke, Bang, di case ini kan kita lihat juga KDM bersuara ya, Bang ya. Ikut bersuara lah. Ya, Di sini ya, bahkan ya membuat betul. sayembara siapa yang bisa menemukan Amaniani lah ya, Bang. Seperti itulah ya. Nah, Ya, di ya sini betul. kan kita bisa lihat bahwa pada akhirnya menjadi sorotan di mana kasus ini cukup luar biasa menjadi perhatian publik ya, Bang, gitu loh. Nah, Iya, iya. Abang selaku kuasa kuasa Prio gitu, mengapresiasi gak sih Bang atas apa yang KDM lakukan? Karena kan biar bagaimana Prio ini sudah memberikan pernyataan yang sejujur-jujurnya Bang. Memang tidak ada lagi fiktif-fiktif yang tokoh fiktif yang lain ini loh Bang, pelaku fiktif Bang. Iya, iya. Ya, jadi saya sangat mengapresiasi ya apa upaya gitu atau langkah eh, Pak Gubernur gitu kan, walaupun secara persuasif gitu kan, coba apa mencurahkan segala pemikirannya dan daya upayanya untuk berusaha masuk gitu kan, membuka seterang-terangnya berdasarkan informasi-informasi yang beliau miliki tentunya kan, yang beliau peroleh, sehingga membantu membuat terang suatu perkara ini, di mana ada keterkaitan antara kasus Pak Oman, di mana saudara Ririn menyebutkan sosok Aman Yani, yang pada akhirnya Aman Yani juga diketahui sebagai sosok atau figur seorang pegawai BJB, sebagai pejabat daripada BJB, tapi menghilang tanpa jejak sejak tahun 2016. Sehingga ini tentu akan menjadi pemantik ya untuk seorang pejabat, seorang gubernur, seorang pejabat gitu bisa bisa betul-betul ikut menggali gitu kan informasi-informasi yang sedapat mungkin sebanyak-banyaknya, sehingga bisa mendukung Ya. pengungkapan Oh, dari benang merah. untuk barang bukti ponselnya, ahli juga berpendapat kalau agar tetap disegel utuh tidak boleh dibuka oleh siapapun karena saat Tony mengklaim kalau akun WhatsApp dalam satu handphone tersebut sudah di logout dari kartu SIM dan kartu SIM-nya sudah diganti. Itu bagaimana menurut Abang, Bang? Ya, sebenarnya kalau alat bukti itu kan memang begitu ya standarnya ya, sehingga bisa bisa originalitasnya gitu eh, terjaga gitu kan, objektivitasnya gitu kan. Karena suatu objektivitas alat bukti yang diuji di persidangan itu membuat kemurnian daripada peristiwa yang sesungguhnya gitu. Nah, soal ada segel atau tidak ada segel, kemarin pada saat disajikan pada persidangan Prio itu memang betul-betul sesuai standar pembuktian. Artinya ya ya memang disegel dan tidak ada yang menyentuh dan semuanya disatukan di dalam uh, satu kelengkapan barang bukti gitu. Terkait masalah misteri mobil Pajero Bang yang Saul dibilang itu milik oleh Ririn milik Amaniani dan di mana sosok Amaniani ini kan kalau kita lihat di film-film kartun, film-film Jepang kayak Yakuza ya Bang, mafia ya Bang. Jadi Ya, otaknya gitu. seperti itu lah. Gimana Bang? Ya dikesankan seperti itu kan, seperti yang saya kemukakan di mana ya di postingan itu, bahwa dari awal sudah di framing gitu kan, bahwa sosok Amaniani ini yang berkumpul di tempat kafe kuliner Cimanuk dengan menggunakan Pajero gitu kan, dengan seolah-olah orang ini orang yang misterius gitu kan, tidak mau diketahui sosoknya, datang untuk mengumpulkan beberapa orang melakukan perencanaan suatu pembunuhan gitu. Nah, ini kan satu apa ya satu diksi dan narasi gitu, seolah-olah untuk menggiring pemikiran orang bahwa pantaslah gitu kan, bahwa sosok Amanian ini mengkoordinir, mensutradarai serangkaian kegiatan balas dendam yang berujung pada pembunuhan. Seolah seperti itu. Nah, makanya ketika ada menyambung dengan keterangan daripada anak Amaniani ini, seolah-olah betul keberadaan Pajero ini eh, betul-betul ada gitu, dikesankan seperti itu. Padahal langsung saya hubungi bahwa Pajero itu milik keponakannya Pak Amaniani sendiri, yang merupakan saudara sepupunya sebenarnya dari saudara Mbak Ega itu, yang menyampaikan bersama Bung Tony di Polres itu setelah diambil keterangannya itu. Dan memang parkir di situ ya karena itu mengunjungi neneknya ya, berarti kan kakeknya kalau neneknya udah meninggal. Jadi Pak, saya setiap setiap ini juga kan anak terus suka main di ibu saya katanya, di bapak saya, di kakeknya, kan saya jemput juga Pak. Jadi ya memang sering parkir di situ. Makanya untuk Pak Jero yang diduga dipergunakan Aman Yani untuk menjelaskan kepada publik, untuk menuduh bahwa Pak Aman Yani masih hidup berkeliaran dan bersembunyi untuk sementara waktu, itu saya bisa saya bisa bantah gitu dengan penjelasan kemarin pemilik daripada Pajero hitam plat
KT ya dari Pak Samarinda. Gitu Mbak. Oke, Bang, Prio ini kan nanti kan pastinya kan saat ini akan membuka seterang cahaya lah ya Bang, segala macam bentuk fakta yang ada ya Bang, kejujuran sejujur-jujurnya. Nah, Abang selaku kuasa hukum dari Prio sendiri Bang, ini mungkin mungkin sedikit penjabaran juga Bang. Masih bisa gak ya untuk seorang Prio menjadi seorang GC Bang, dengan status yang sekarang sudah menjadi tersangka Bang, terdakwa? Iya, ya tentu Mbak ya, saya sebagai pembela gitu kan, tentunya harusnya semua aparat penegak hukum menghargai gitu kan apa yang sudah Prio lakukan dan lepaskan gitu kan dari semua tekanan yang dia dapat gitu kan. Ya tentu dengan bantuan banyak pihak ya. Tidak mungkin seorang saya gitu kan mampu semampunya untuk bisa mewujudkan semua ini. Tentu dengan bantuan uh, pegawai di lapas juga gitu kan yang mau memahami kondisi ini, kemudian banyak pihak gitu kan, sehingga mendorong Prio untuk diajak pada satu posisi yang tenang gitu, sehingga dia bisa menjelaskan penjelasan keterangan yang terang-terangnya, sehingga perkara ini tidak menjadi opini yang banyak dipersepsikan banyak orang gitu. Sesungguhnya pembunuhan itu peristiwa penghilangan nyawa terhadap 5 anggota keluarga dalam satu waktu itu begitulah adanya gitu. Sehingga ya saya sebagai pembela tentu berharap memang kebetulan saya juga sudah mengajukan permohonan justice kolaborator ya pada LPSK karena sesuai dengan peraturan pemerintah memang harus melalui lembaga perlindungan saksi dan korban, sehingga atas asesmen yang nanti akan dilakukan oleh pihak LPSK mudah-mudahan bisa bisa menjadi kemudahan dalam melakukan pembelaan terhadap Rio dan menjadikan keringanan gitu Bang, kan terhadap siapapun terkait orang yang yang bisa. terkait alat bukti handphone itu bagaimana Bang? Alat bukti handphone, jadi handphone itu, jadi saya berbicara dari sisi Prio ya, karena kan saya tidak masuk ke persoalannya Ririn sekarang. Jadi handphonenya itu memang kerap dilakukan, jadi semenjak peristiwa pembantaian, setelah saya dengan yang seluruhnya, yang 5 anggota keluarga itu, semua HP, baik HP korban Budi yang dipergunakan untuk menjadikan pelaku seolah-olah Budi untuk menghubungi saksi Evan, untuk menggadaikan mobilnya, itu HP Budi dan nomornya Budi tentunya itu dikuasai oleh pelaku gitu. Sehingga pelaku leluasa mengubah dirinya sebagai seolah-olah Budi yang masih hidup, padahal Budi sudah dibunuhnya gitu kan, untuk menggadaikan mobil melalui saudara Evan, dan Evan sebagai saksi yang sudah diminta keterangan, saksi fakta ya dari kegiatan menggadaikan mobil. Dan HP-nya Prio juga dikuasai oleh saudara pelaku Ririn gitu, sehingga leluasa Ririn menyembunyikan keberadaannya, selalu berkomunikasi menggunakan, kadang-kadang menggunakan nomor dia, kadang-kadang menggunakan nomor Prio. Itu yang Prio jelaskan kepada saya gitu. Bahkan termasuk terakhir dia memesan travel dari Surabaya dalam pelariannya, kemudian seolah-olah Prio juga mengakses jasa untuk merubah KTP atau KTP palsu, padahal Prio tidak mungkin punya pengetahuan sampai ke arah sana di bidang teknologi ini, di bidang media sosial. Bang, mobil yang digadai ini boleh jelasin nggak mobil siapa dan merek mobilnya lebih apa Bang? Mobilnya itu menjadi barang bukti, mereknya Mitsubishi T120 SS ya, mobil pick up gitu. Itu milik korban Budi, Mbak. Korban Budi yang digadaikan oleh pelaku Ririn yang berpura-pura menjadi Budi karena HP-nya Budi dikuasai oleh saudara Ririn ini, dan Ririn lah sesungguhnya yang berkomunikasi menghubungi saudara saksi Evan ini menggunakan nomor WhatsApp-nya almarhum korban Budi gitu. Jadi Evan menganggap bahwa yang berkomunikasi dengan dirinya itu adalah Budi gitu, padahal itu pelaku dalam hal ini adalah diduga Ririn Rifanto, dan itu diiyakan oleh saudara saksi Prio ya. Dan Evan pun sempat terkecoh waktu itu, sehingga menggadaikan mobil milik Budi yang pick up warna putih itu. Dapatlah uang 19 juta ya, tapi dikirimlah, Budi menyuruh Evan ini tolong kirim ke nomor akun Dana saya gitu kan. Sesungguhnya itu bukan Budi sudah meninggal. Jadi HP-nya dikuasai oleh pelaku yang diduga Ririn. Sehingga Evan ini setelah memperoleh uang gade lalu ditransferlah ke akun Dananya
Budi. Evan tidak tahu kalau Budi sudah tidak ada. Gitu. Bang, untuk jadwal sidang selanjutnya Bang dan agendanya Bang, kalau boleh tahu Bang. Kalau saya untuk Prio tanggal 10 Juni, Mbak, itu sudah tuntutan ya, tuntutan dari penuntut umum. Oke, Bang, Nah, untuk sorry. Ini kan sudah tadi Bang bilang pria tanggal 10 tuntutannya Bang ya. Untuk JC-nya sendiri memang sudah di ACC atau gimana Bang? Apa sudah ada respon? masih sudah ada respon dan dalam proses saya tinggal melengkapi beberapa kekurangan formilnya, syarat formilnya, dan segera saya lampirkan. Insya Allah hari Jumat saya ke Jakarta, Mbak. Bang, pertanyaan standar lah ya Bang, dengan apa yang sudah Prio jabarkan dengan sejujur-jujurnya, segala macamnya, membeberkan fakta. Abang cukup yakin gak sih Bang bahwa Prio jauh dari kata otak dalang Bang? Ya, saya yakin, Mbak. Saya yakin karena melihat apa eh, kita semua punya insting ya, punya feeling gitu kan. Saya dalam mengamati Prio, perilaku Prio, dan tadi juga dibesuk oleh tetehnya, oleh kakaknya, oleh keluarganya. Mbak, gimana keadaan Prio? Prio lebih ceria apa dari kemarin, dari awal saya ketemu Prio, karena sudah plong, dia sudah nggak punya beban. Jadi betul-betul apa yang disampaikan Prio di muka persidangan itu, di bawah sumpah kemarin itu, ya itulah fakta yang sesungguhnya gitu.